Saat memikirkan ini, Dewi langsung setuju. Kalian saja yang atur, tidak masalah pakai gaun dan perhiasan apapun. Baik, aku segera minta orang memanggil penata gaya. Nola segera memberi perintah. Dewi memakan makanannya dengan lahap lalu langsung tidur setelah menghabiskannya. Aku ingin tidur sebentar. Kalian bangunkan aku saja nanti. Baik, kalau begitu, aku akan membangunkan Anda jam 3. Kita masih harus cuci rambut, mandi, merias diri, berdandan. Iya. Dewi langsung tertidur setelah membalikkan tubuhnya dan memeluk bantal. Nola hanya tersenyum sambil menggelengkan kepala lalu menyuruh pelayan mengecilkan suara agar tidak mengganggu Dewi. Baru saja dia tidur sebentar, ponsel yang ada di bawah bantalnya bergetar. Dewi mengambil ponselnya dengan kesal. Itu panggilan dari Brandon. Astaga, kamu di mana? Ada apa? Katakan, ujar Dewi dengan nada rendah. Aku mengkhawatirkan plat besi di dalam otakmu, jadi mengingatkanmu untuk segera melakukan operasi. Kamu sendiri juga dokter, seharusnya mengerti betapa seriusnya masalah ini. Sudah tidak bisa ditunda lagi. Mengerti. Dewi langsung tersadar tidak ada dokter yang bisa mengobati dirinya sendiri. Kalau orang lain dia sudah menyelesaikannya sejak awal, tapi dia tidak punya mata di belakang kepalanya. Memang mustahil kalau dia ingin melakukan operasi di bagian belakang kepalanya sendirian. Sepertinya otak belakangnya tidak terasa sakit 2 hari ini, tapi makin begini masalahnya malah akan makin merepotkan. Sebagai seorang dokter, dia selalu menjadikan mengobati dan menyelamatkan orang lain sebagai kewajibannya, tetapi dia selalu mengabaikan kondisi penyakitnya sendiri. Kalau tidak diingatkan oleh Brandon, sepertinya dia sudah melupakan hal ini. Halo, halo. Terdengar suara Brandon dari ujung telepon. Dewi pun tersadar dan menjawab, aku tahu, aku akan segera mengurusnya. Apa Lorenzo membawamu ke negara Imron? Brandon sangat panik. Dia tidak menyanderamu kan? Aku harus memikirkan cara untuk menyelamatkanmu. Cara apa yang bisa kamu pikirkan? Dewi segera menghentikan niatnya. Aku akan mengurusnya sendiri. Kamu hanya perlu mengurus panti asuhan saja. Tapi, sudahlah, aku tutup dulu. Dewi menutup panggilan itu dan memijat pelipisnya yang terasa sakit. Harus segera mencari cara agar bisa melarikan diri. Apakah malam ini ada kesempatan? Tidak, Lorenzo mengajaknya menghadiri perjamuan malam. Bagaimana mungkin dia membiarkannya kabur begitu saja? Lagi pula itu adalah perjamuan malam. Pengawalannya pasti sangat ketat. Sebaiknya dia harus memupuskan niatnya. Namun pasti ada orang yang dia kenal di perjamuan itu seperti Wati. Asalkan bisa membawanya keluar dari kastil, maka dia punya kesempatan untuk melarikan diri. Ini lebih baik daripada menerima nasib di tempat ini. Kastil ini sangat ketat, mustahil bisa melarikan diri. Harus memikirkan cara dari luar. Saat sedang memikirkannya, terdengar suara ketukan dari luar. Nona Wiwi, sudah bangun? Sudah, masuklah. Dewi menguap lalu merangkak dari tempat tidur. Nola datang bersama beberapa pelayan dan penata gaya. Mereka ingin membantu Dewi mandi lalu meriasnya. Dewi merasa pusing saat melihat begitu banyak orang. Jangan repot-repot, dirias asal saja. Tapi, aku mandi dulu, kalian tunggu saja di luar. Dewi langsung menuju kamar mandi lalu mandi asal, kemudian keluar dengan mengenakan jubah mandi dan rambut yang terbungkus anduk. Beberapa penata gaya segera mendekat untuk membantunya mengeringkan rambut dan memberikan perawatan pada kulitnya. Dewi yang duduk di kursi pun terkantuk-kantuk. Tadi dia belum puas tidur, dia masih sedikit mengantuk sekarang. Dia memejamkan mata dan membiarkan mereka melakukan pekerjaan mereka sambil mengingatkan. Jangan terlalu berlebihan, sederhana saja. Aku beri kalian waktu selama setengah jam. Setengah jam? Beberapa penata gaya itu kebingungan. Nona Wiwi, setengah jam tidak cukup. Kalau begitu, aku sendiri saja.
Dewi menguap lagi. Ini, para penata gaya menatap ke arah Nola. Tuan sudah memerintahkan, lakukan sesuai keinginan Nona Wiwi. Nola segera berbicara, karena Nona Wiwi ingin yang sederhana, maka riaslah sesederhana mungkin. Baik. Dengan segera Dewi pun selesai berdandan. Ia mengenakan pakaian formal dengan rok putih yang memiliki model bagian depan lebih pendek sementara bagian belakangnya lebih panjang. Rambutnya sedikit terangkat dan riasan yang segar dan elegan menghiasi wajahnya, membuatnya terlihat seperti seorang peri yang imut. Beberapa penata rias itu pun memuji Dewi, mengatakan kalau Dewi begitu cantik, mempesona. Dewi juga menatap bayangan dirinya di cermin merasa tidak familiar. Sebelumnya ia juga terkadang merias wajahnya mengenakan rok serta wig untuk menyamar, namun ia belum pernah melihat semenawan ini. Jelas-jelas ini hanyalah riasan sederhana. Ia pun hanya sedikit merapikan rambutnya, namun gayanya terlihat berbeda. Gadis liar yang berkeliaran di hutan itu tiba-tiba berubah menjadi seorang peri yang begitu elegan dan menawan. Cantiknya tidak terkira. Cantik sekali, benar-benar cantik. Sekelompok penata rias dan para pelayan sungguh-sungguh memujinya. Lihatlah, betapa cantiknya Nona berdandan seperti ini. Nola juga merasa begitu gembira melihat Dewi. Tuan pasti akan sangat senang melihatnya. Tidak peduli ia senang atau tidak, yang penting itu aku senang atau tidak. Dewi menatap sepatu hak tinggi 10 cm yang dipakainya. Ia berdiri dengan gemetar. Sekarang aku benar-benar tidak senang memakai sepatu ini. Aku bahkan tidak bisa berdiri dengan stabil, apalagi untuk dibawa berjalan. Kami sudah menyiapkan banyak sepatu untukmu. Semuanya cocok dikenakan bersama dengan rok ini. Nona bisa memilih sepatu apapun yang Nona mau. Penata rias pun segera membawa sepatu lain dan meletakkannya di hadapan Dewi. Dewi melihat ke bawah dan langsung cemberut. Kenapa semuanya tinggi sekali? Ada beberapa pasang yang berukuran 8 cm. Penata rias itu segera membawa sepasang sepatu hak tinggi berukuran 8 cm pada Dewi. Aku tidak bisa memakai sepatu ini. Dewi langsung berterus terang. Ini, para penata rias pun ragu-ragu untuk menjawabnya, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Nola hanya dapat menjelaskan, Nona Wiwi, orang-orang di negara Embron, semuanya berawakan tinggi. Sedangkan Nona bertubuh mungil dan menawan. Kalau Nona tidak memakai sepatu hak tinggi, Nona akan terlihat seperti anak kecil. Kalau aku memakai sepatu hak tinggi, aku tidak akan bisa melangkah. Dewi langsung melepaskan sepatu hak tinggi di kakinya, lalu segera menghempaskan tubuhnya di atas sofa. Carilah sepasang sepatu tanpa hak, atau beritahu Lorenzo, aku tidak akan pergi. Ini, para penata rias pun menatap bibi Nola. Nela menghela nafasnya. Ikuti perintah Nona saja. Baik. Beberapa penata rias pun segera pergi mencari sepatu tanpa hak, bahkan mengatur seseorang untuk mengantarkannya dari perusahaan. Mereka sama sekali tidak menyiapkan sepatu tanpa hak, lagi pula semua orang pasti mengenakan sepatu hak tinggi cantik pada acara perjamuan makan seperti ini. Belum pernah ada yang pernah mengenakan sepatu tanpa hak sebelumnya. Bertemu Dewi pada hari ini dapat dikatakan sebagai suatu keajaiban. Untungnya sekarang masih pagi sehingga waktunya masih cukup, meski tadi membutuhkan waktu lebih dari sejam untuk menemukan sepatu tanpa hak itu. Para penata rambut bergegas membawa lusinan pasang sepatu dan segera mengeluarkannya dari kotak dan meletakkannya di depan Dewi untuk dicoba. Dewi dengan cepat memilih sepasang sepatu putih kecil. Ia juga meminta sepasang kaos kaki. Setelah memakainya, rasanya jauh lebih nyaman. Pakai ini saja. Hah? Para penata rias itu pun termangu-mangu. Mereka merasa sepatu ini sudah ketinggalan zaman. Ketika mereka hendak membujuknya, Dewi sudah memakai sepatunya dan pergi keluar.
Apa mobilnya sudah siap? Ayo cepat berangkat. Semakin cepat selesai, kita bisa segera pulang dan tidur lebih awal. Nona Wiwi, mantel, mantel. Nola mengambil sebuah mantel dan berlari mengejarnya, lalu mengenakan mantel itu pada Dewi. Jeff dan rombongannya telah menyiapkan mobil dan menunggunya di bawah. Sekelompok pria itu pun tercengang melihat Dewi yang telah berdandan. Dengan hanya sedikit riasan saja, seluruh penampilannya berubah. Meskipun tampaknya tidak ada perubahan yang berarti, namun seolah-olah seluruh pembawaannya terlihat sangat berbeda. Silahkan, Nona Wiwi. Jeff membukakan pintu untuknya dan mempersilahkan Dewi naik mobil. Dewi pun melangkah masuk ke dalam mobil, lalu duduk bersandar di jok dan menguap. Perjalanan kira-kira membutuhkan waktu 40 menit. Nona Wiwi bisa istirahat dulu, kata Jeff sambil tersenyum. Tuan akan berangkat dari perusahaan dan menemui kita di luar. Pesta berjamuan macam apa ini? Dewi bertanya dengan santai. 3 keluarga besar lainnya bersama-sama menyiapkan pesta ulang tahun untuk Tuan, jawab Jeff. Pesta ulang tahun? Dewi terkejut. Hari ini hari ulang tahun Lorenzo. Benar, Jeff menganggukkan kepalanya. Aneh, bukannya ia merayakan ulang tahun di rumah sendiri, tapi malah orang lain yang menyiapkan untuknya. Dewi terheran-heran. Pemikiran macam apa ini? Ini, Jeff merenung sejenak lalu berkata, bagaimanapun juga, cepat atau lambat, Nona akan bergabung sebagai anggota keluarga Moore. Jadi aku perlu memberitahu Nona tentang 4 keluarga besar terlebih dulu. Baiklah. Dewi tiba-tiba merasa tertarik. Ia benar-benar ingin tahu mengapa ada 3 keluarga besar lainnya yang ikut memegang saham keluarga Moore. Selain itu, mengapa gabungan keempat keluarga besar ini memiliki status yang lebih tinggi daripada keluarga kerajaan? Jeff pun mulai menerangkan. 4 keluarga keturunan asli Emron itu adalah keluarga Moore, Kingsley, Ian, dan Henderson. Mereka bersama-sama mendirikan grup Moore 100 tahun yang lalu. Karena 4 keluarga besar itu bersatu, serta kemampuan leluhur keluarga Moore dalam menyusun strategi, grup Moore dapat menduduki yang sangat tinggi di negara Emron. Namun, sejak kematian Nyonya Besar Moore, timbul kekacauan internal dalam keluarga Moore. Setelah Tuan Muda mengambil alih, 4 keluarga besar itu mulai terpecah. Keluarga Kingsley, Young, dan Henderson tidak rela berada di bawah pimpinan keluarga Moore. Ketiga keluarga itu selalu ingin mendapatkan lebih banyak saham dan memiliki kedudukan yang setara dengan keluarga Moore. Bahkan, pada akhirnya mereka ingin menggulingkan keluarga Moore dan menjadi penguasa grup Moore untuk seterusnya. Mengungkit masalah ini, Jeff pun terdiam sejenak lalu dengan sungguh-sungguh mengingatkan, pasti ada tujuan lain selain mengadakan pesta ulang tahun malam ini. Tentu saja mereka tidak akan berani melakukan apapun saat ini, tapi masing-masing dari mereka semua mempunyai niat jahat. Jadi, Nona Wiwi harus berhati-hati. Nona harus selalu dekat dengan Tuan. Jangan pergi sembarangan. Hah? Dewi tiba-tiba merasa tidak seharusnya ia ikut pergi. Kalau begitu, kenapa kalian membiarkanku datang? Bagaimana kalau nanti mereka mengincarku sebagai sasaran? Tuan pasti akan melindungimu dengan baik. Jeff tersenyum. Jangan khawatir. Bahkan jika mereka memiliki niat jahat, yang mereka incar hanyalah uang, mereka tidak akan berani memprovokasi Tuan. Jadi tidak akan berani menyentuhmu. Itu belum tentu. Dewi mengerutkan bibirnya. Lorenzo terlalu arogan. Padahal ada beberapa hal yang tidak dapat diprediksi. Baiklah, aku sudah paham.
Dewi merasa malas untuk melanjutkan. Bagaimanapun juga, ia tidak akan menikah dengan Lorenzo. Tidak apa-apa, paling-paling ia hanya akan digosipkan sebagai pacarnya dalam beberapa waktu ini. Orang-orang itu mungkin tidak akan bersusah payah untuk mengusiknya. Jeff pun tidak berkata apa-apa lagi. Dewi bersandar di jok mobil dan memejamkan matanya ketika ia baru saja tertidur sebentar. Tak terasa mobil pun sudah tiba di tempat tujuan. Para petugas membukakan pintu mobil dari luar. Ada dua pengawal wanita yang hendak membantunya turun. Namun Dewi begitu gesit dan tidak sekalem wanita lainnya, sehingga ia langsung turun dari mobil dengan sendirinya. Cukup ramai juga. Matanya menyapu seisi tempat itu. Ada begitu banyak mobil mewah yang diparkir di sekelilingnya. Sekelompok orang yang berpakaian rapi berdiri di tepi jalan siap untuk menyambut para tamu. Pikiran Dewi masih melayang-layang ketika ia tiba-tiba mendengar suara mobil dari belakangnya. Tak lama kemudian beberapa mobil mewah berwarna perak datang dan para pengawal pun langsung menyambut mereka. Pintu mobil pun terbuka. Sepasang kaki yang ramping turun dari mobil, memperlihatkan sosok pria tampan seperti dewa yang perlahan-lahan berjalan ke arahnya. Dewi tercengang. Lorenzo yang berbalut setelan putih terlihat seperti yang keluar dari sebuah lukisan. Ia terlihat begitu sempurna hingga membuat orang-orang menahan nafas melihatnya. Lihat apa? Lorenzo dengan lembut membelai rambutnya. Tinggi tubuh mereka berbanding jauh, seolah-olah seperti seorang dewasa yang sedang menggoda anak kecil. Kamu tampan sekali. Dewi masih mendongak, matanya terpaku menatapnya. Bibir Lorenzo terangkat membentuk senyuman. Ia mengelurkan tangannya meraih Dewi. Dewi tertegun sejenak. Tanpa sadar ia meletakkan tangannya di telapak tangan Lorenzo. Tangannya pun digenggam erat-erat, jari-jari mereka saling bertaut. Seketika itu juga ada perasaan hangat yang terasa mengalir dari telapak tangannya dan membanjiri hatinya. Jantung Dewi mulai berdegup kencang. Rona merah pun menghiasi wajah kecil cantiknya. Melihat Dewi yang malu dan terlihat begitu polos, jantung Lorenzo tanpa terasa berdegup kencang. Ia menundukkan kepalanya dan mengecup rambut Dewi, lalu menggandeng tangannya dan bersama-sama berjalan menuju aula. Tuan, sekelompok orang mengenakan jas dan sepatu kulit datang menyambutnya dengan hormat menyapa Lorenzo. Dewi pada awalnya tidak dapat berbicara bahasa Emron, namun selama beberapa hari belakangan ini, ia tinggal di kastil dan perlahan-lahan mempelajarinya. Mendengar percakapan sederhana Lorenzo dengan mereka, ia pun menyadari bahwa mereka adalah orang tertinggi dari tiga keluarga besar Kingsley, Young, dan Henderson. Mereka memperlakukan Lorenzo dengan penuh hormat. Hubungan mereka terlihat baik-baik saja. Namun pertikaian antara keluarga seperti ini adalah hal yang paling rumit. Dewi tidak memahaminya dan enggan untuk memikirkannya. Hanya saja Dewi dapat merasakan tatapan mereka tertuju padanya dari waktu ke waktu, seolah-olah sedang berusaha menyelidiki latar belakangnya. Mereka pun tidak berani banyak bertanya karena Lorenzo sendiri tidak memperkenalkan Dewi pada mereka. Rombongan itu pun hanya mengobrol sambil berjalan menuju aula. Aula itu begitu megah, cahaya berkilauan terpancar dari lampu kristal yang begitu menawan. Alunan musik yang romantis berkumandang memenuhi aula. Para bangsawan berpakaian anggun saling bersulang dan mengobrol. Benar-benar adegan yang begitu spektakuler. Namun ketika pintu besar berwarna emas itu terbuka dan Lorenzo menggandeng Dewi masuk ke aula, semua orang langsung menoleh dan menundukkan kepala mereka memberikan hormat. Saat itu juga ada dua pria berusia paruh baya bersama istri dan anak-anaknya datang menghampiri mereka, lalu dengan ramah menyapa Lorenzo. Dewi tidak begitu memahami pembicaraan mereka, namun ia tahu kalau mereka adalah tuan rumah keluarga Young dan Henderson. Meskipun sikap mereka terhadap Lorenzo masih terlihat sedikit angkuh, namun mereka terlihat baik dan ramah, sama seperti senior yang memperhatikan juniornya yang telah tumbuh dewasa, bahkan aktif menanyakan identitas Dewi. Lorenzo merangkul Dewi dan langsung memperkenalkan, "Ini tunanganku, Wiwi." "Tunangan?"
Baik keluarga Yang maupun Anderson sama-sama terkejut. Suasana pun terasa canggung, namun seperti sebuah drama, ekspresi mereka dalam seketika langsung berubah drastis. Hahaha, Presir Yang dan Presir Henderson masih sibuk memilihkan wanita untukmu. Tak disangka, ternyata kamu sudah memiliki tunangan. Tiba-tiba terdengar sebuah suara yang santai. Dewi mendongak dan menatap seorang pria yang berperawakan tinggi dan berwajah tampan. Pria itu kira-kira berusia 3 atau 40 tahun. Kedua matanya terlihat cekung, wajahnya simetris, alis matanya terlihat begitu mengintimidasi. Namun ada senyuman palsu yang selalu menghiasi wajahnya. Saat itu juga ia menatap Dewi sambil tersenyum cerah. Dewi tidak merasa terintimidasi olehnya. Ia langsung menatap matanya dan mengangkat alisnya seolah-olah menantangnya. Lagi pula ia sudah terbiasa dengan semua jenis binatang buas pemakan manusia, sehingga tidak lagi merasa takut dengan manusia. Ia bahkan tidak takut pada Lorenzo. Kenapa ia harus takut dengannya? Aku sedang bersiap-siap untuk mengumumkannya. Kalian sendiri yang terlalu tergesa-gesa. Lorenzo mengatakan semuanya itu sambil mempererat rangkulannya pada pinggang Dewi. Di saat yang sama ia menatap pria itu dengan tatapan dingin. Joel Kingsley. Lorenzo, di mana kamu menemukan pacar kecilmu ini? Joel mengalihkan pandangannya dan bertanya sambil tersenyum lebar. Lumayan imut. Alis Lorenzo bertaut. Winston yang segera berusaha mencairkan suasana. Joel, Lorenzo tidak suka bercanda. Kamu sebagai seorang kakak yang lebih tua, berhentilah membuat masalah. Benar, benar. Michael Anderson bergegas menambahkan, karena Lorenzo sudah memiliki tunangan. Kalau begitu, kita... Tapi, Presir Michael bahkan sudah membawa anak perempuanmu sendiri. Sebaiknya mereka tetap berkenalan dulu, kata Joel sambil setengah tersenyum. Presir Winston juga, meski tidak memiliki anak perempuan, tapi ia tetap membawa keponakannya sendiri untuk berpartisipasi dalam malam ajang pemilihan wanita yang begitu megah ini. Bagaimana mungkin acara ini langsung dibatalkan begitu saja? Joel Kingsley. Lorenzo benar-benar telah kehilangan kesabarannya dan bersiap untuk mengamuk. Lorenzo, semua orang telah bersusah payah mempersiapkan acara ini untukmu. Kamu tidak bisa membiarkan putri-putri tamu kita pergi begitu saja, bukan? Temuilah mereka sebentar. Kurasa calon adik iparku ini juga tidak keberatan, kan? Nada Joel terdengar begitu lembut dan santai, seolah-olah berusaha membujuk Lorenzo hingga membuat orang lain tidak memiliki alasan untuk marah. Ketika Lorenzo hendak membuka mulutnya, tiba-tiba Dewi berkata, "Baiklah, aku juga ingin melihat mereka." Semua orang pun memandangnya. Gadis ini begitu kecil, namun kecerdasannya tersirat di matanya. Pembawaannya memancarkan aura yang tenang meski berada di tengah badai.